welcome back to my channel Berajak Sonsiokal yang tentunya akan terus memberikan manfaat, edukasi, dan ilmu-ilmu penting yang berkaitan dengan semua hal. Intinya adalah kalian akan terus mendapatkan manfaat dan tentunya penjelasan yang mudah untuk kalian serap di channel ini. Amin. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu soal yang murni tentang undang-undang keperawatan. Kenapa undang-undang keperawatan? Karena ini adalah batang ilmu kita, batang undang-undang atau aturan kita yang tentunya pasti akan muncul di ujian seleksi CPNS, khususnya ujian soal kompetensi bidang ya. Inilah merupakan rujukan utama kita, yaitu undang-undang keperawatan. Kita langsung saja, kegiatan pemberian asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat disebut A. Asuhan keperawatan, B. Pelayanan keperawatan, C. Praktek keperawatan, D. Keperawatan, dan E. Perawat. Ini paling sering membuat peserta itu terkecoh dan salah menyebutkan kira-kira apa jawabannya ya. Oke, langsung saja dijawab 20 detik dari sekarang. Oke, langsung saja ya kita jawab, nggak usah berlama-lama di soal ini. Oke, kegiatan pemberian asuhan keperawatan asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat disebut A. Asuhan keperawatan, B. Pelayanan keperawatan, C. Praktek keperawatan, D. Keperawatan, dan E. Perawat. Nah, ini ketentuannya ada pada pasal 1 di Undang-Undang Keperawatan tahun 2014 bahwa keperawatan, kita lihat satu-satu ya. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Jadi yang benar di sini adalah D, ya. Kenapa D? Sesuai dengan penjelasannya di sini bahwa keperawatan itu adalah kegiatan pemberian asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat sakit maupun sehat. Ingat, ada dua hal yang bisa saja sama ya pemahamannya, yaitu pelayanan keperawatan. Kalian bisa lihat pelayanan keperawatan di sini. Ada individu, keluarga, kelompok, masyarakat maupun sakit, sehat maupun sakit. Nah, kata-kata ini yang cenderung membuat peserta itu terkecoh. Jadi dia lupa menghafal atau memahami bahwa sebenarnya ada juga kata-kata individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Ada juga pada pengertian pelayanan keperawatan. Tetapi ada dua hal itu ya, antara keperawatan dan pelayanan keperawatan. Selain dari itu, nggak ada kata-kata keluarga, kelompok, masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat, menurut rujukan Undang-Undang Keperawatan. Jadi selain dari dua jawaban ini, pelayanan keperawatan dan keperawatan pasti salah. Nah, kalau kita rujukannya adalah Undang-Undang Keperawatan. Jadi kalau pelayanan keperawatan itu bentuk yang terintegrasi secara profesional, ini ya. Nah, terintegrasi dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Jadi kalau pelayanan keperawatan bagian dari ilmu keperawatan. Jadi masuk ini poin 1 di sini. Ya, sudah masuk ilmunya, kiatnya, kemudian masuk juga adalah pelayanan profesionalnya, itu termasuk dalam pelayanan keperawatan. Itu penjelasannya ya. Jadi selamat yang menjawab jawabannya di soal nomor 11 ini adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12 atau nomor 2. Rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya disebut A. Asuhan keperawatan, B. Pelayanan keperawatan, C. Praktek keperawatan, D. Keperawatan, dan E. Perawat. Otomatis ya, kita lihat ya. Otomatis bukan pelayanan keperawatan ya, bukan juga keperawatan, karena penjelasannya kalau dia pelayanan keperawatan atau keperawatan pasti ada penjelasan memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Maka B dengan D sudah dihapus, tinggal A
C, dan E. Otomatis bukan juga E ya. Kenapa? Karena kalau E itu adalah merujuk pada subjektifnya atau subjeknya atau subjektifnya, yaitu perawat. Ya. Ini. Kita bisa lihat di sini. Nih. Perawat itulah seseorang. Jadi bukan ini. Ya. Karena rujukan kita bukan seseorangnya, tapi rangkaian interaksi perawat dengan klien dan keluarganya. Itulah yang disebut dengan asuhan keperawatan ya, yang memenuhi interaksi perawat. 3 kata kunci yang perlu kalian ingat di sini ya. Ini interaksi perawat, kemudian pemenuhan kebutuhan, dan yang ketiga adalah kemandirian pasien. 3 hal itu. Itulah yang disebut dengan asuhan keperawatan. Maka yang benar di sini adalah yang menjawab A. Selain dari ini salah semua. Ini juga salah, ini juga salah. Selamat, yang menjawab di soal ini adalah A. Oke, jangan lupa subscribe gengs saya sekalian di seluruh Indonesia. Terus memberikan support untuk membuat video-video yang tentunya sangat menarik dan bermanfaat. Lanjut ke soal nomor 13. Perawat yang bukan berstatus warga negara Indonesia disebut perawat luar negeri, organisasi profesi perawat luar negeri, perawat warga negara asing, perawat pemberi asuhan keperawatan luar negeri, perawat kolegium luar negeri. Silakan kalian jawab 20 detik dari sekarang. Oke, kita langsung saja. Silakan kita langsung saja jawab ya. Perawat yang bukan berstatus warga negara Indonesia. Berarti intinya ini yang bukan warga negara Indonesia. Berarti kalau dia bukan warga negara Indonesia, berarti dia warga negara asing. Begitu kata kuncinya, nggak usah berlama-lama. Ya, ada di WNI ini. Berarti lawan dari WNI adalah warga negara asing. Maka sekarang cari jawaban yang hanya ada kata warga negara asingnya, yaitu perawat warga negara asing. Ini penjelasannya. Perawat yang bukan berstatus warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Keperawatan tahun 2014 itu adalah perawat warga negara asing. Makanya yang benar di sini adalah yang menjawab C. Ini salah. Oke, ini juga salah. Ini juga salah. Dan ini juga salah. Selamat, yang menjawab jawaban C adalah yang benar. Oke, begitu cara menjawab yang sangat mudah ya. Diingat baik-baik. Oke, nomor 14 atau nomor 4. Jangan lupa share video-video ini sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang membutuhkan ya. Supaya semakin banyak, tentunya semakin banyak subscribernya. Dan insya Allah akan semakin bermanfaat. Saya doakan yang subscribe insya Allah lulus ujian CPNS-nya dan menjadi PNS yang amanah. Amin. Penyedia fasilitas pelayanan kesehatan untuk wahana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keperawatan dapat dilakukan melalui komitmen, kerjasama, keadilan, kejujuran, pengaruh pemilik. Silakan kalian jawab 20 detik dari sekarang. Ini sangat penting ya, soal terkait dengan Undang-Undang Keperawatan itu selalu ada dalam ujian SKB karena memang dia adalah batang tubuh dari aturan kita, rujukan kebijakan dan aturan kita ya. Oke, nggak usah berlama-lama ya. Kata kunci atau data fokusnya di sini penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk wahana pendidikan. Oke, wahana pendidikan itu kalau dalam maksud dalam pasal dalam Undang-Undang Keperawatan di sini adalah tempat praktek mahasiswa atau istilahnya adalah yang masih berstatus ada ikatan dengan perguruan tinggi atau kampus. Jadi kira-kira itu dapat dilakukan melalui apa? Terbentuk dalam Undang-Undang Keperawatan itu terbentuk melalui apa? Komitmenkah, kerjasamakah, keadilankah, kejujurankah, atau pengaruh pemilik? Kita jawab saja ya.
Nah, di sini ketentuannya ada pada ayat 4 bahwa penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan melalui kepemilikan dan kerjasama. Hanya dua hal ini. Selain dari itu berarti salah. Komitmen itu harusnya ada, ya. Artinya sudah tertuang dalam hal kepemilikan ataupun kerjasama. Tetapi ini sangat umum sekali dan tidak ada dalam ketentuan undang-undang ini. Maka jawaban A dianggap salah, ya. Oke, ini salah. Kemudian kerjasama ada enggak? Ada, ya. Kemudian keadilan ada enggak? Tidak ada. Ini juga tidak ada. Pemilik harusnya kepemilikan, maka ini juga salah. Maka yang benar adalah yang menjawab kerjasama ataupun kepemilikan, tapi bukan pengaruh pemilik, tapi kepemilikan. Artinya baik itu negeri, ya, ataupun swasta. Jadi tempat praktiknya di mana? Bisa di puskesmas, ya, bisa juga di rumah sakit, bisa juga di klinik. Jadi itu yang disebut dengan wahana yang tertuang dalam ayat 3 ini, ya. Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bahwa harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai wahana pendidikan yang berkoordinasi dengan organisasi profesi perawat atau PPNI. Nah, kalau tidak ada ini, berarti kampus tersebut bisa saja ditutup karena menyalahi undang-undang. Karena setiap kampus keperawatan pasti ada wahana prakteknya. Itu ketentuannya, ya. Selamat yang menjawab di soal nomor 14 ini adalah yang menjawab B. Nomor 15. Dosen dari institusi pendidikan tinggi keperawatan berasal dari A. luar negeri, B. perawat terlatih, C. perawat tersertifikasi, D. wahana pendidikan keperawatan, D dan E. perawat magister keperawatan atau kesehatan. Hati-hati, banyak sekali yang salah di soal ini. Di tempat bimbingan saya di SKB Ruki itu banyak sekali yang salah di sini, ya. Kita bisa lihat, coba saya perlihatkan salah satu contohnya. Kita lihat salah satu contoh dari SKB ini. Ini banyak sekali yang salah di soal nomor itu tadi. Nah, ini ya, kita lihat saja nih. Ini tadi saya baru saja masuk di bimbingan SKB Ruki. Mudah-mudahan ada yang berminat bergabung, kalian bisa bergabung di sini. Jadi ini soalnya dan banyak sekali yang menjawab salah di sini tadi. Nah, seperti pelangi, ya, ada yang jawab C, E, D, C, E dan seterusnya, ya. Tapi setelah saya berikan voice note, penjelasan melalui suara seperti ini, nah sudah banyak zong, ya. Jadi seperti ini penjelasannya. Jadi saya lanjutkan. Jadi dosen dari institusi pendidikan tinggi keperawatan, namanya juga kuncinya ada di sini. Institusi pendidikan tinggi keperawatan. Karena ini rujukan kita dalam undang-undang keperawatan, berarti dia dalam negeri. Maka nggak mungkin jawabannya A, ya. Kecuali pendidikan tempat kuliah dosen, yaitu bisa 15 ini yang benar adalah yang menjawab dosen dari institusi tinggi pendidikan keperawatan dapat berasal dari luar negeri, perawat terlatih, perawat tersertifikasi, wahana pendidikan keperawatan, perawat magister keperawatan dan kesehatan. Jadi yang benar di sini adalah yang menjawab berasal dari perguruan tinggi dan wahana pendidikan tinggi keperawatan. Selain dari dua ini berarti salah, ya. Bisa dari luar negeri sebenarnya, tetapi tempat menempuh pendidikan tinggi atau pendidikan keperawatan dari dosen tersebut. Dan intinya dosen itu harus minimal S2 keperawatan atau S2 kesehatan atau yang setara. Jadi minimal S2 itu, ya, seorang dosen. Makanya ada dosen S1, ya. Kalaupun ada berarti dia adalah pembimbing praktek klinik. Jadi bisa, yaitu minimal dia nurse. Oke, itu aturan, ya. Jadi kita lihat di sini, luar negeri sudah pasti salah. Perawat terlatih di sini enggak, salah juga. Sertifikasi juga salah. Banyak menjawab sertifikasi dan perawat magister. Padahal yang dimaksud dari sini adalah dosen dari institusi pendidikan tinggi keperawatan itu berasal dari mana? Bisa berasal dari
PT atau perguruan tinggi, dan bisa berasal dari wahana pendidikan keperawatan atau dari tempat praktek, misalnya dari puskesmas, klinik, rumah sakit, dan seterusnya. Jadi yang benar di sini adalah yang menjawab, yang menjawab D ya, perawat, wahana pendidikan keperawatan. Ini ya. Jadi selamat untuk yang menjawab nomor 15. Sekian untuk soal ini. Jangan lupa subscribe. Kita akan lanjutkan lagi di soal-soal selanjutnya. Dan jangan lupa kalian berkomentar di bawah kira-kira soal apa yang ingin kalian bahas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.